penyembahan bagi Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang selalu memberikan janjinya dan tidak pernah lepas dari janjinya. Karena itu dalam segala keadaan hidup kita, mari kita mau percaya bahwa janji Tuhan itu ada dan amin bagi kita. Aku percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Nama Yesus, nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus ada janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kuatkan kami untuk tetap memegang janji-Mu sehingga kami tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir dalam hidup ini. Kekuatan Kau berikan karena kami, Tuhan, memegang janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang sungguh dahsyat, yang mampu memulihkan kami, yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Di atas segalanya kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, inilah makna hidup kami. Kami hidup, Kau berikan anugerah untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua. Roh Kudus yang bekerja mengurapi kami dan memberikan pengertian kepada kami untuk kami tahu hidup ini adalah untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pada minggu yang lalu kita belajar mengenai maut. Hari ini kita lebih spesifik lagi mengenai indikasi mengenai maut Bapak Ibu ya. Jadi maut kekal seri yang kedua adalah indikasi maut kekal itu apa? Kita buka di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-7 kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 34. Pembaca ayat akan membacakan hal ini, Keluaran 32. Keluaran pasal 32 ayat 7 dan 31 sampai dengan 34. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya, ayat 31 sampai 34. Ayat 31 sampai dengan 34. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai maut kekal dan indikasinya, indikasi maut kekal itu apa atau tanda-tandanya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang berkata begini ya, itu kan nanti kita belum tahu. Hidup kekal pun juga begitu. Hidup di surga pun juga begitu. Itu kan nanti, kita juga belum tahu. Memang Bapak Ibu, tapi Alkitab ini memberikan satu tanda-tanda yang harus kita percaya. Jangan sampai kemudian kita mengalami penyesalan seumur hidup pada waktu kita masuk ke dalam kekekalan dan berkata, ternyata benar. Jadi indikasi mengenai maut kekal ini Bapak Ibu dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-7 ini firman Tuhan ya. Tuhan sendiri yang berkata kepada Musa untuk memberikan indikasi maut kekal itu. Saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu apakah maut atau hidup kekal itu ada atau tidak, itu sudah lewat dalam pengertian kita. Ya. Tapi indikasinya Bapak Ibu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di dalam ayat 31 sampai dengan 34 tadi, Bapak Ibu bisa melihat
ayat 32 sampai dengan 33, yaitu perkataan yang berkata, nama terhapus dalam kitab Tuhan. Ini maut kekal. Nama terhapus dalam kitabnya Tuhan. Nama itu terhapus karena lakunya rusak. Ya, kan kita ini hidup sekarang ini kan punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita adalah hidup kekal. Hidup kekal itu persekutuan kita dengan Tuhan selama-lamanya. Bertemunya kita dengan Tuhan, muka dengan muka sama seperti Adam dan Hawa, ya. Sebelum jatuh dalam dosa, mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Kita dikembalikan pada kehidupan yang seperti itu. Eternal life, hidup yang kekal. Di satu sisi, ada satu keadaan maut kekal. Yang Alkitab juga ungkapkan menjadi perhatian kita, jangan sampai kita masuk dalam posisi ini. Jangan sampai nama kita itu terhapus dari kitabnya Tuhan. Jadi pengertian maut di dalam korelasi Keluaran 32 ini, maut itu adalah nama terhapus dalam kitab Tuhan. Yang diindikasikan dari tandanya ayat yang ketujuh, yaitu Keluaran 32, telah rusak lakunya. Memang menjaga laku ini ujian berat, Bapak Ibu. Ujian berat, ya. Apapun profesi kita, mau pengacara, mau pendeta, mau usaha wira swasta, mau di warung, mau ibu rumah tangga, banyak ujian-ujian yang kalau kita nggak hati-hati, kemudian Tuhan bisa berkata kepada yang kalau Keluaran 32 ini, ya, Tuhan berkata kepada Musa, tingkah lakunya sudah rusak. Kata-kata itu juga bisa ditujukan kepada kita ketika kita tidak bisa menjaga perilaku kita, Bapak Ibu. Saya tidak cerita mengenai latar belakang cerita ini ya, Keluaran 32 ini. Bagaimana Musa kemudian naik ke gunung dan kemudian ditunggu-tunggu enggak turun-turun, kemudian mereka kemudian membuat lembu emas, kemudian disembah. Hati Tuhan sakit dan kemudian Tuhan berkata, Musa, ini loh bangsa yang kau pimpin, keluar dari Mesir, melihat mujizatku, tapi sekarang tingkah lakunya rusak. Tingkah lakunya rusak. Saya minggu-minggu ini ketemu dengan banyak orang yang menyebalkan. Iya. Di proyek, rapat juga begitu. Nggak bisa dipegang omongannya. Kemarin ngomong begini, sekarang ngomong begini. Sampai saya itu kesel banget. Tapi di situ saya kan harus jaga. Ya, harus jaga ini. Jangan sampai saya terkecoh, kemudian saya terpengaruh, dan saya kemudian telah rusak kelakuanmu. Indikasinya ini Bapak. Apakah dalam perilaku kita sudah mulai mempunyai indikasi tanda-tanda semacam ini enggak? Tadi pagi juga begitu. Ya,
Untuk menyerupai iblis, untuk menyerupai setan hanya butuh tingkah laku yang sederhana, yaitu kesombongan. Tapi untuk menyerupai Yesus, itu butuh proses yang mahal yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Pikul salib, nyangkal diri, ikut Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar mau menyerupai setan, tidak perlu proses yang panjang. Indikasinya cukup sederhana sore hari ini. Telah rusak lakunya. Menjaga laku kita, menjaga langkah kita, ritme hidup kita ini loh Bapak. Memang dibutuhkan satu hal yang betul-betul usaha kita. Ketaatan, kesetiaan, supaya nama kita dipastikan tidak terhapus dari kitabnya Tuhan. Minggu depan saya akan sampaikan seri ketiga, menyambung dari pemberitaan firman Tuhannya, tapi sudah lama saya setorkannya. Ya, sampai ke seri yang kelima ini, maut ini. Yaitu pengampunan yang tidak diampuni. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Itu enggak sederhana Bapak Ibu. Itu seperti kita berdoa itu seperti ngeklaim kepada Tuhan supaya nama kita tidak terhapus dalam kitab kehidupan. Ampuni kami loh Tuhan, sama seperti saya ngampuni dia. Itu langkah kita ini jaga supaya kita tidak rusak lakunya. Tantangan banyak Bapak Ibu. Tantangan 10 tahun yang lalu berbeda dengan tantangan yang sekarang. Iya, anak-anak muda juga begitu. Tantangannya berat. Berat sekali. Dulu tidak ada internet, kita tidak terpengaruh oleh agama lain. Sekarang, agama-agama menonjolkan diri, agama-agama menunjukkan keunggulan-keunggulannya, mulai kan goyang kemudian iman kita. Ya, terus terang Bapak Ibu, kita berjuang keras di dalam kaum muda. Berjuang keras. Bagaimana mereka punya kesetiaan, bagaimana mereka punya ketaatan, supaya berdoa, satu bentuk kesetiaan dan ketaatan itu tidak menjadi luntur. Iya. Coba kita lihat Bapak Ibu, kehidupan rohani kita deh. Sudahkah kita punya satu berdoa, dua bersyukur, tiga bersukacita. Mari coba kita lihat Bapak Ibu. Telinga saya terlalu sering mendengarkan kata-kata dulu. Dulu saya itu setia. Dulu saya melayani. Dulu saya begini. Dulu. Saiki lek apa? Masihkah kita punya ketaatan? Masihkah kita punya kesetiaan? Jangan-jangan telah rusak lakunya ini, tapi tidak kita sadari kalau kita rusak. Sampai akhirnya kemudian Tuhan marah. Saya baca ulang Bapak Ibu. Ayat 32 berkata, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini Musa ini.
Jika tidak engkau ampuni, Musa pasang badan. Hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Hapus namaku. Tapi Tuhan katakan apa? Enggak bisa dong. Yang berdosa suaminya kok istrinya pasang badan. Enggak bisa ya suamimu. Yang dosa istrimu, suami pasang badan. Enggak bisa. Siapa yang bersalah itulah yang akan menanggung. Sebegitunya Bapak Ibu. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Kita punya keyakinan nama kita tertulis. Tapi faktanya terhapus. Terhapus karena kita punya laku yang rusak. Ya. Jadi rusak lakunya ini, tolong Mbak Pipit, ayat yang ke-8. Keluaran pasal 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Menyimpang. Kata menyimpang ini kan kata menyimpang ini kan kata yang halus ya Bapak Ibu ya. Menyimpang itu bukan berbalik. Kalau kata berbalik itu meninggalkan Tuhan, itu lebih drastis Bapak Ibu. Tapi kata menyimpang ini menyimpang sedikit. Ya, tidak tepat. Beda ya? Ya kan? Kalau kata berbalik, itu orang punya kekecewaan kepada Tuhan kemudian langsung berbalik. Udah nggak usah. Bapak Ibu bisa belajar di dalam Maleakhi itu. Sampai Tuhan katakan, ujilah aku. Itu kata-kata marah itu. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata itu buat perpuluhan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, tapi selalu saya tulis dalam amplop-amplop itu, ku ingat cintanya Tuhan. Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit berkat itu? Kenapa? Karena rusak lakunya. Semua rusak Bapak Ibu. Imamnya rusak, umatnya rusak. Coba dibaca Mbak Pipit. Maleakhi ayat yang ke-13 dari Maleakhi 3 ya, Maleakhi 3. Silakan Mbak Pipit. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Ayat 14 kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya. Apakah untungnya ya berjalan dengan pakaian berkabung itu bertobat? Apakah untungnya bertobat? Apakah untungnya saya memelihara apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan? Apakah untungnya saya setia? Apakah untungnya saya taat? Apakah untungnya saya beribadah? Tuhan kemudian berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Ya. Menyimpang, rusak, lakunya rusak. Sampai kemudian kita tidak punya hati kepada Tuhan. Mau hatinya Tuhan terlukai, mau hatinya, kita udah gak peduli lagi. Yang kita pikirkan kesenangan kita Bapak Ibu. Jadi Keluaran 32 ini menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Ya.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Sangat lama membutuhkan jawaban Tuhan dan Tuhan seperti diam. Kapan Tuhan ya? Tolong ya. Udah cukup lama ini Tuhan. Lalu kemudian bukan menyimpang, berbalik kepada Tuhan. Nah, itu sia-sia ini. Apa untungnya saya memelihara? Apa yang harus saya pelihara di hadapan Tuhan? Tanpa sadar, kita sudah rusak Bapak Ibu. Kelakuan kita. Dari menyimpang jalan yang Tuhan perintahkan. Tetaplah setia. Tetaplah punya ketaatan kepada Tuhan. Supaya kita bisa menikmati hidup kekal. Dan nama kita tidak terhapus dari kitab Tuhan. Nah Bapak Ibu kalau berbicara mengenai nama yang terhapus, ya, jadi identik kan ya. Maut itu identik dengan nama yang terhapus. Ini sama dengan kebinasaan kekal. Ya, saya sengaja memakai kata kekal untuk menunjukkan maut kekal. Padahal di dalam Alkitab sering sekali tidak ada kata itu. Kalau dalam Alkitab itu ditulis maut. Kecuali kehidupan kekal, kemudian kebinasaan kekal ada. Tapi maut kekal tidak ada. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maut ini tidak ada batas waktu, sama dengan kebinasaan kekal. Satu kengerian yang dialami oleh orang yang sudah rusak lakunya. Peringatan Tuhan Yesus. Tolong dibaca. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Ya, ini kesombongan rohani Bapak Ibu. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bagian terakhir itu kata ini disebutkan bersukacita atau bermegah. Bermegahlah. Banggalah. Ya. Banggalah. Bermegahlah. Untuk menunjukkan hal yang sama kepada janganlah engkau bermegah. Janganlah engkau bermegah karena roh-roh itu takluk kepadamu. Padahal kita punya alasan, ya, kita punya alasan untuk bermegah kalau kita dipakai Tuhan hebat. Saya beberapa kali Bapak Ibu diminta ya oleh anak Tuhan tempat ini, Pak Pendeta di rumah saya kok ada gangguan gitu ya. Tapi lama ya saya masih ingat itu ada salah satu jemaat kita dan kemudian saya datang ke rumahnya Bapak Ibu, dan memang ya Tuhan, saya nggak terlalu mistis ya, maksud saya tidak terlalu mengeksplor hal-hal yang demikian gitu ya. Oh ya di sumur ini gitu ya. Waduh, kemudian saya doa dan ternyata sejak saat itu nggak ada lagi gangguan gitu ya. Ada juga anak Tuhan namanya Pak Daniel di Bogor, Bapak Ibu, dia beli rumah dan ternyata harganya tuh murah. Tapi bonus penghuni
Saya dipanggil itu. Iya, gede Bapak Ibu rumahnya. Wah, saya beli ini Pak Rudi. Harganya 400 juta. Gede Bapak Ibu rumahnya. Wah, tapi dia nggak tahu ya. Awalnya dia nggak tahu. Baru tahu setelah tetangganya cerita. Iya. Loh, Pak Daniel yang beli ya? Itu kalau malam Pak Daniel, wah cerita tuh banyak suara-suara begini. Saya juga nggak tahu ya kenapa Bapak Ibu ya, kok orang selalu ngomongnya gini ya. Ini saya nggak nganu ke agama tertentu. Setelah maghrib kok ada baunya loh. Kok mesti maghrib loh. Heran. Kok ngerti setan itu jamnya kok ngerti. Kemudian saya doa. Itu belum ditempati Bapak Ibu. Doa. Dan saya doa. Rumahnya, jadi ini rumahnya Pak Daniel, rumah induknya. Ini 2 rumah, ini rumah tetangganya yang besar itu kemudian dijual itu. Logikanya nggak mungkin lah dengan harga segitu karena tempat itu tempat yang mahal, termasuk mahal. Ya pantas-pantasnya ya antara 800 lah 2 kali lipat sampai dengan 1 M lah. Rumah itu Bapak Ibu. Dan saya doa. Akhirnya dibuat kontrakan. Dan puji Tuhan saya mendengar kabar laris terus Bapak Ibu, laris manis ya. Ya kontrakan, karyawan, kemudian selesai, ada lagi yang isi, tanpa ada gangguan. Saya kan punya alasan untuk bangga, untuk sukacita kan Bapak Ibu ya. Kan dipakai Tuhan kan. Roh-roh itu takluk. Saya punya alasan. Tapi firman Tuhan ini berkata bukan begitu. Jangan kau bersukacita karena roh-roh itu takluk. Tapi bersukacitalah. Karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini ada kesombongan rohani atas keberhasilan mengalahkan setan. Termasuk bukan hanya itu, termasuk juga penyembuhan sakit ini. Ini saya ambil dari kata-kata Matthew Henry Bapak Ibu. Takluknya roh-roh jahat itu termasuk ketika kita melakukan kesembuhan. Bapak, jujur aja lah. Berapa banyak orang yang kemudian bersukacita karena takluk begini Bapak. Wah nggak usah nunggu lama diceritakan kemana-kemana. Orang itu tadi sakit saya doakan. Orang itu sakit saya doakan. Cerita kemana-mana. Ngusir setan. Wah saya ngusir setan. Bisa. Saya kan baru cerita ini Bapak Ibu. Padahal udah lama sekali. Saya nggak pernah cerita. Karena untuk apa? Ada nilai sukacita yang melebihi segalanya. Apa itu? Nama kita ada dalam kitab kehidupan. Jadi pastikan ini Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14 ini kan berbicara mengenai Lucifer yang sombong. Sebenarnya bukan, Lucifer itu bukan nama ya Bapak Ibu ya. Tolong dibetulkan ini. Ya, namanya itu Satan. Lucifer itu bukan nama. Lucifer itu gelar. Luke dan Pharaoh. Pharaoh itu seperti fosfor gitu ya, menampilkan cahaya. Luke itu apa Bapak Ibu? Sabun Luke itu loh. Ya. Sabun Luke itu. Luke itu kemewahan. Ya, supaya kita cemerlang. Saya 2 kali beli sabun Luke, enggak cemerlang-cemerlang juga, masih butek ini. Memang takdirnya udah gini lah. Mbak Pipi tertawa. Setiap kali syuting, wah saya nih tanya, oh memang budak. Kok gelap? Ya memang orangnya gelap kok. Iya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Pastikan itu Bapak Ibu. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi diawali dari
tingkah laku kita yang Bapak Ibu sendiri yang tahu. Aku ini nggak bener. Contoh yang paling tepat itu Daud, Bapak Ibu. Contoh yang paling tepat itu Daud. Daud maksa suruh ngitung. Yoab, mana Yoab? Panglimanya. Hitung pasukan perang, hitung. Yoab berkata, jangan raja, nggak baik itu. Itu di masa tuanya Daud itu. Dia pengen ngitung karena pengen menunjukkan kehebatannya. Jangan. Tapi akhirnya kan kemudian dihitung karena dipaksa raja. Setelah ngitung, Daud itu gemeter Bapak Ibu. Aku nggak bener nih. Kemudian dia minta ampun kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Rusaknya tingkah laku ini sudah diketahui. Sudah disadari oleh pribadi kita. Masalahnya kita membiarkan terus atau kita seperti Daud, aku nggak bener, aku mohon ampun atas segala dosa. Tapi kalau ini kita biarkan, rusaknya tingkah laku kita menyimpang dari jalan Tuhan. Orang Alkitab sendiri berkata, namamu terhapus. Dan nama yang terhapus itu adalah kebinasaan kekal. Ini penyesalan orang yang berlaku untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Ngeri banget Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Belum sampai kepada neraka. Neraka itu lemnotuturos, ya. Danau api. Ya. Kalau di dalam Alkitab itu disebut sebagai lautan api. Ya. Kalau diterjemahkan salah letterlek itu sebenarnya danau api. Danau api. Kenapa danau api? Bumi kita ini seperti debu Bapak Ibu. Bumi yang kita pijak ini seperti debu dibandingkan dengan jagat raya yang begitu luas. Bumi kita seperti debu, tapi bumi yang seperti debu ini akan dibuat lautan api. Akan hancur. Dan disinilah kemudian dilemparkan semua iblis, malaikat-malaikat, dan termasuk orang yang tidak punya perilaku yang baik. Kalau Hades itu belum menunjuk kepada neraka. Orang mati yang Bapak Ibu tahu ceritanya, ya kan? Ada orang kaya yang tiap hari pesta pora, di pintu gerbangnya rumah dia ada Lazarus, pengemis yang borok, yang sakit itu, dan kemudian mati, dibawalah ke dunia orang mati. Lazarus kepada dunia orang mati yang enak, yang nyaman, belum surga. Tapi orang yang tidak punya kasih terhadap Lazarus yang tiap hari dia lihat, tapi dia tidak peduli. Dibawa oleh malaikat, masuk ke dalam dunia orang mati yang dia sendiri berkata, aku kehausan, di sini panas. Tolong cucukkan, minta ke Lazarus, cucukkan aja air, aku kehausan. Itu belum neraka. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu, semua lautan-lautan itu akan memberikan kepada Tuhan semua orang mati untuk dilemparkan ke lautan api. Begitu mengerikan. Identiknya ya, maut dan nama terhapus ini atau kekekalan itu, identifikasinya adalah perilaku kita yang rusak dimulai dari hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang kadang tidak kita sadari kita menyimpang. Hati-hati di sini. Jadi ada hal yang lebih daripada menang atas setan, yaitu bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.
Makanya Bapak Ibu Saudaraku, semua para pelayan Tuhan, semua pewarta Tuhan, punyalah hati, kerendahan hati di sini. Ya, punya kerendahan hati. Siapapun Bapak Ibu. Ya, Mbak Cici waktu di rumah makan, layani dengan kerendahan hati. Saya tahu pasti menemukan konsumen-konsumen yang, ya, konsumen yang, aduh, kok ada orang kayak begini ya. Kemarin saya makan di Purwokerto Bapak Ibu. Saya makan. Bapak Ibu tahu di Tanjung itu kan kemudian ada soto Lamongan kan ya. Di sebelah kiri jalan itu ada soto Lamongan karena masih pagi saya makan di situ. Dan saya rasakan nasinya itu kurang matang. Tapi saya makan sampai habis. Ya, tapi itu kan enggak. Baru setelah selesai makan, kemudian saya bicara dengan baik-baik. Bu, coba Bu, dirasakan nasinya. Kalau menurut saya kurang matang loh Bu. Kan ada orang yang emosi juga Bapak Ibu. Ya kan? Negur tidak sopan. Ya kan? Asal marah tanpa menjaga perasaan orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu pengen perasaan kita itu dimengerti orang lain, tapi kadang-kadang kita enggak ngerti perasaan orang lain. Ini sederhana sebagai identifikasi maut kekal. Ya. Hati-hati di sini Bapak. Maut dan nama tak tertulis dalam kitab kehidupan, dalam Wahyu. Tolong dibaca Mbak Pipit. Ya, sebagai bagian yang terakhir. Ini yang saya maksud tadi, limnotopuros. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Limnotopuros. Semua kitab akan dibuka. Nah ini Bapak Ibu ya, saya coba 5 menit lah, 3 menit saya akan menjelaskan. Semua kitab Mbak Pipit, semua kitab akan dibuka. Kitab suci kita, kitab ini dibuka. Semua kitab dibuka. Saya kemarin nanya kepada kaum muda, ada berapa agama di dunia? Ada berapa? Semua jawab itu 6. Padahal di dunia ini ada sekitar 4.000 agama. Semua kitab dibuka. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, semua kitab yang dibuka itu kemudian ada standarnya. Yaitu kitab kehidupan. Ya. Semua kitab pasti ada ajaran baiknya. Pasti ada ajaran baiknya. Yang lain-lainnya orang akan ya harus dengan ini agak sedikit sulit Bapak Ibu ya. Karena itu kan kitab yang dipercaya. Ya kan? Sekarang kan lebih lagi diperdebatkan ya. Seperti ucapan dari siapa? Yang lagi rame ucapan siapa itu? JK.
Ya kan? Ucapan JK. Orang Kristen kalau bunuh orang ini itu mati syahid. Padahal kita nggak pernah ngajarkan begitu. Kalau agama mereka, ya bunuh mati syahid. Itu ajaran mereka. Tapi kan kalau orang itu kemudian merujuk kepada kitab kehidupan, standar kehidupan yang sebenarnya moralitas kehidupan minimal, moralitas kehidupan pasti ngerti. Mana yang baik, mana yang tidak baik, pasti ngerti Bapak Ibu. Karena Tuhan kita menciptakan hati nurani yang sama manusia. Pasti ngerti lah. Oh ini kitab, andai kata ini kan kita yakini Bapak Ibu ya. Kita yakin mutlak betul ya. Ini Tuhan ajarkan di sini. Tuhan ajarkan dalam Matius 5 tentang berbicara mengenai kegenapan hukum Taurat. Ya kan? Hukum Taurat berkata gigi ganti gigi, lecet ganti lecet. Tapi aku berkata kepadamu, nah ya kan? Tapi aku berkata kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah itu kan kitab kehidupan yang kemudian membuat hati nurani kita kan berkata, Bapak, ini benar. Seandainya ada kitab lain yang kemudian mengajarkan satu kebaikan, tapi di sisi lainnya kemudian mengajarkan hal yang lain, hati nurani harus berkata. Itulah yang dimaksud dengan rujukan kitab kehidupan. Semua kitab dibuka tapi ada rujukannya kitab kehidupan. Kalau orang itu menyimpang, ya, maka nama dia tidak akan ada dalam kitab kehidupan dan dilempar ke dalam limnotopuros, lautan api. Yang sebenarnya terjemahnya danau api, karena bumi kita ini kecil. Betapa sakitnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, waktu Tuhan berikan kepada kita, dan waktu yang ada, jaga laku kita, supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran. Saat kita tahu jalan kita dalam lakunya sudah rusak, sama seperti Daud, aku harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, ini adalah identifikasi maut kekal. Nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan, dua hal yang melekat untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah ini kami kembali datang kepada Engkau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Jika sebentar juga kami akan memberikan ucapan syukur lewat persembahan kami, Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah pagi dan sore. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Bapak, Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudaraku hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi Bapak, Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang Maha Besar memberkati dalam rumah tangga Bapak, Ibu. Allah yang Maha Besar memberkati dalam pekerjaan usaha Bapak, Ibu, diberkati Tuhan. Allah yang Maha Besar juga mengasihi, memberkati dalam keluarga Bapak, Ibu, bahkan keluarga besar, diberkati Tuhan. Anak cucu menantu dimanapun berada, disertai, dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.